Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini sudah sering, bahkan kita sudah hafal tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Sarah, puluhan tahun beliau menikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. As-Saffat ayat 100. Apa isi doanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh ya Allah. Itu yang beliau lantunkan pagi, siang, malam, berharap kepada Allah supaya dikarunia seorang anak yang soleh. Hal ini diketahui oleh istrinya. Kemudian istrinya berkata kepada suami, wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan. Menikahlah engkau dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikarunia seorang anak. Singkat cerita,
Nabi Ibrahim pun menikah dengan Hajar, dan akhirnya Hajar pun hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang sangat panjang, kerinduan yang sangat panjang untuk kehadiran buah hati seorang anak yang soleh. Ketika Allah takdirkan, setelah Allah takdirkan seorang anak yang soleh yaitu Ismail, Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan, ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu lewat mimpinya. As-Saffat 102 dijelaskan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidu insyaallah minas sabirin. Ya bunayya, wahai sayangku, nak, semalam ayah bermimpi nak, ini bermimpi nak, anni azbahuka, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak terhadap mimpi yang ayah alami tersebut. Qala, Ismail pun berkata, ya abat if'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan kau mendapatiku dalam keadaan yang sabar. Lihat jamaah sekalian, ya bunayya, wahai anakku, wahai sayangku, wahai buah hatiku, inni ara fil manami, semalam aku bermimpi nak, anni azbahuka, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan anak Ismail bisa kita ambil sebuah pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah. Sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Walaupun secara logika tidak masuk akal, penantian yang sangat panjang, merindukan seorang anak, Allah suruh untuk menyembelih anaknya, tetapi Nabi Ibrahim dan Ismail tahu itu perintah Allah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, sami'na wa ata'na terhadap segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang kedua, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mampu berkurban harus berkurban. Karena orang yang mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban, apa kata hadis Nabi besar Muhammad, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Luar biasa hadis ini. Jangan dekati tempat ibadahku. Jamaah sekalian, kisah kurban ini pernah khatib sampaikan. Sebenarnya kita ini semua yang hadir di masjid ini mampu berkurban, sangat mampu berkurban. Apalagi bagi seorang perokok, jamaah sekalian. Anggaplah
satu hari menghabiskan uang rokok paling minimal 20.000 rupiah. Dikali 30 hari 600.000. Dikali 12 bulan 1 tahun 7.200.000. Kita berhenti sejenak setahun tidak merokok, dengan sehari uang rokok 20.000 mendapatkan 7.200.000. Harga sapi paling murah 21 juta. Dibagi 7 orang, kita mengeluarkan uang 3 juta rupiah. Masih tersisa 4 juta lebih dari uang rokok. Jadi benarlah mengatakan fala yaqrabana musallana, jangan dekati tempat ibadahku. Nabi Ibrahim jamaah sekalian berkurban, anaknya disembelih. Maka kita dianjurkan bagaimana pengorbanan kita untuk senantiasa mencontoh sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Jadi bagi para perokok tidak ada alasan tidak berkurban. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa makan nyaman, nikmat lidah liur nyaman, nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. A'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, berkurbanlah fil amr. Jadi jamaah sekalian, pelajaran kedua ini bagaimana kita dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu. Jangan sampai jamaah sekalian kita beli rokok mampu, tetapi berhenti sejenak dari hawa nafsu merokok tidak mampu. Mari kita berkurban, karena kalau bisa kita ambil, diwajibkan bagi yang mampu untuk berkurban. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah jamaah sekalian, bagaimana peran kita selaku ayah untuk senantiasa berdialog dengan anak kita. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya, dia bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza taro?" Bagaimana pendapatmu nak? Berdialog Nabi Ibrahim, bertanya, tidak langsung dieksekusi tapi bertanya. Dan Ismail pun menjawab, "Lakukanlah wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu." Pelajaran yang luar biasa kita ambil, perbanyak berdialog kepada anak kita, kita selaku orang tua. Karena jamaah sekalian, anak adalah aset kita. Ketika anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih, suci, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunasrani aw yumajjisarul Bukhari. Setiap anak dilahirkan ke dalam keadaan bersih, suci, kedua orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Peran ayah sangat penting hal ini. Apakah anak soleh atau salah tergantung orang tua. Jamaah sekalian, sedikit kita melihat kondisi anak-anak zaman sekarang. Kalau kita survei seluruh masjid-masjid, bil khusus Masjid Tanjung Pandan, lihat sholat maghrib, sholat isya, hanya hitungan jari anak SMP SMA. Hitungan jari. Paling-paling anak SD yang agak memenuhi masjid. Hanya sedikit, apalagi subuh. Khotib sering ngisi ceramah anak SMP, SMA. Jumlah anak SMA ada yang 800 siswa-siswi. Anak SMP ada yang 600, 400. Ketika ditanya, "Wahai anak-anakku semuanya yang hadir di sini, siapa yang tadi pagi sholat subuh?" Dari 800 jumlah siswa-siswi yang angkat tangan, yang laki-lakinya 2, 3 orang. Ini kondisi, akhi. Ini anak kita, anak itu amanah dari Allah. Allah titipkan kepada kita. Allah minta pertanggungjawaban dari Allah SWT. Amanah.
2, 3 orang, tidak lebih, hampir seluruh sekolah. Tidak lebih dari 5 anak yang angkat tangan yang sholat subuh ke masjid. 2, 3 anak. Kemana abuka, kemana ayahmu nak? Bukankah seorang ibu bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana membangunkan anak kami Syekh sholat subuh? Apa jawaban Syekh? Ketika anak ibu tidur dalam rumah ibu kebakaran, apa ibu lakukan? Akan kupaksa anak saya keluar dari rumah. Saya tidak ingin anak saya terbakar di rumah. Begitulah cara membangunkan sholat subuh. Jangan sampai anak ibu terbakar di alam neraka. Semoga jemaah sekalian kita menjadi orang tua yang senantiasa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.